Start News. Start News, jendela informasi Anda. Belajar tatap muka di Padang Sidimpuan dimulai Senin depan. Bayi penderita gastrokrisis yang sempat dibesuk Bupati Madinah meninggal dunia di Rumah Sakit Adam Malik. PKK Madinah silaturahmi dan bahas rencana kerja 10 program PKK. Dua tokoh pendidikan dari Mandeling Natal layak ditetapkan pahlawan nasional. Bribtu Juno kawal penyaluran BLT dana desa di Desa Tanjung Mompang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Start News, jendela informasi Anda semua layak jadi berita. Start News kembali menghadirkan berita teraktual dan terupdate untuk Anda bersama saya Ika Rodia Putri. Pembelajaran tatap muka secara terbatas dan bertahap di Kota Padang Sidimpuan akan dimulai pada Senin 6 September 2021. Langkah ini diambil oleh Kota Padang Sidimpuan sudah masuk pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat ataupun PPKM level 2 pada hari Kamis 2 September 2021. Wali Kota Padang Sidimpuan Irsyan Effendi Nasution mengatakan sesuai instruksi Gubernur Sumatera Utara tentang pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas pada masa pandemi COVID-19, daerah yang masuk PPKM level 2 diizinkan melakukan pembelajaran tatap muka kapasitas maksimal 25%. Irsyan mengatakan, selama ini pihaknya tidak melakukan pembelajaran tatap muka karena tidak mendapatkan izin dari Gubernur Sumatera Utara. Kita beralih ke berita selanjutnya di Madinah 24 jam dengan rekan saya, Dina Aulia. Kita beralih ke Madinah 24 jam. Di berita pertama, bayi penderita gastrokrisis yang sempat dibesuk Bupati Madinah meninggal dunia di Rumah Sakit Adam Malik. Bayi penderita penyakit langka gastrokrisis yang sempat dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan dikabarkan meninggal dunia setelah dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik, Medan pada 1 September 2021. Bayi malang ini sempat dibesuk oleh Bupati Madinah, Haji Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution. Bayi tersebut mengembuskan nafas terakhir setelah 2 jam mendapatkan perawatan dokter di Rumah Sakit Adam Malik Medan pada hari Kamis 2 September 2021. Dr. Rusli menjelaskan bayi penderita gastrokrisis dirujuk ke Rumah Sakit Adam Malik Medan untuk mendapat perawatan yang memadai pada hari Rabu 1 September. Sekitar pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat, rujukan itu sesuai dengan hasil koordinasi tim dokter dengan Rumah Sakit Adam Malik. Sehari sebelum bayi malang itu meninggal, Bupati Madinah Haji Muhammad Jakfar Sukhairi Nasution sempat menjenguk di Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan. Dalam kunjungan itu, Sukhairi mengatakan pemerintah Kabupaten Madinah akan mengurus biaya pengobatan bayi tersebut. Lantaran fasilitas peralatan yang kurang memadai di Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan, kemungkinan bayi tersebut akan dirujuk ke rumah sakit di Kota Medan, Sumatera Utara atau Kota Padang, Sumatera Barat. Untuk menangani bayi tersebut, Sukhairi menginstruksikan Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Penyambungan dan jajaran dokter untuk membentuk tim kecil guna menangani penyakit yang diderita bayi tersebut. Bayi itu merupakan anak ketiga dari pasangan US 27 tahun dan AY 31 tahun warga Batanggadis Jaya, Kecamatan Penyambungan Barat, Kabupaten Madinah.
setelah pariwara berikut ini. Kabar gembira. Kabar gembira. Loket Satu Nusa kini telah pindah alamat ke Loket Lama. Loket Lama. Jalan Jenderal Besar Abdul Haris Nasution, lintas timur, Simpang Masjid Yunus, Banjar Sehat. Simpang Masjid Yunus, Banjar Sehat. Keberangkatan 3 armada setiap hari AC dan ekonomi Penyambungan Medan. Kelas ekonomi AC dengan ongkos Rp145.000 48 bangku. Kelas ekonomi dengan ongkos Rp135.000 40 bangku. Jurusan Natal Medan. Semua jurusan menuju Kota Medan via Ranto Parapat. Dan Sibolga Padang kelas ekonomi AC dilengkapi dengan toilet. PT Satu Nusa. Solusi perjalanan Anda. Beralih ke berita selanjutnya, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga atau TPPKK Kabupaten Madinah mengadakan acara silaturahim sekaligus membahas rencana kegiatan PKK Madinah di pendopo Rumah Dinas Bupati Madinah, Penyambungan. Kegiatan tersebut juga dihadiri ketua dan anggota PT PKK tingkat kabupaten dan kecamatan serta para camat se-Kabupaten Madinah. Dalam arahannya, Ketua PT PKK Kabupaten Madinah, Hajah Eli Mahrani Jakfar Suhairi Nasution, antara lain mengatakan semua anggota PKK mempunyai peran dan tanggung jawab dalam memberdayakan keluarga dan masyarakat menuju keluarga yang sejahtera. Eli juga mengungkapkan PT PKK Madinah akan menyusun rencana kerja. Untuk itu, kata dia, dalam waktu dekat PKK Madinah akan mengadakan rapat koordinasi teknis dengan mitra kerja OPD untuk sinergitas dan integritas program PKK. Eli juga mengatakan PKK bukan lembaga teknis, sehingga pelaksanaan 10 program PKK secara teknis berada di OPD yang memiliki tugas pokok dan fungsi yang terkait dengan program PKK. Sebagai lembaga kemasyarakatan, menurut dia, PKK bertugas membantu tugas pemerintah di bidang pemberdayaan keluarga. Ika Rodiah melaporkan untuk Start News. Beralih ke berita selanjutnya, Komunitas Ikatan Pemuda Madinah meminta Presiden Jokowi menetapkan 2 tokoh pendidikan dari Madinah menjadi pahlawan nasional. Kedua tokoh ini adalah pendiri Pondok Pesantren Mustafawiyah Purbabaru, Syekh Mustafa Hussein Nasution dan William Iskandar, gelar Sultan Sati Nasution. Ketua Ikatan Pemuda Mandailing, Tan Gozali, menyatakan kedua tokoh tersebut sudah memberikan sumbangsih untuk bangsa ini sebagai pelopor pendidikan Bumi Putra sebelum kemerdekaan. Untuk itu dia berharap Presiden Jokowi mengangkat kedua tokoh ini menjadi pahlawan nasional Republik Indonesia. Meski berbeda tahunnya, keduanya sama-sama pendiri sekolah pertama untuk Bumi Putra di Sumatera bagian utara yang sekarang lokasinya didirikan SMA Tanobato atau SMA 1 Penyambungan Selatan. Sebab mulai peletakan batu pertama hingga peresmiannya dilakukan langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional. William Iskandar juga mendirikan sekolah guru pertama untuk Bumi Putra di Tanobato, Mandailing Natal, Sumatera Utara pada tahun 1862, jauh sebelum Ki Hajar Dewantara mendirikan Taman Siswa pada tahun 1922. Lebih jauh dia menjelaskan murid-murid Quick School Tanobato ini yang kemudian menyebar dalam mencerdaskan kehidupan anak bangsa di seantero Sumatera bagian utara. Sementara Syekh Mustafa Hussein juga mendirikan Pondok Pesantren Mustafawiyah di Tanobato pada tahun 1912 setelah terjadi banjir bandang pada waktu itu kemudian pindah ke kampung Purbabaru. Pondok Pesantren Mustafawiyah disebut-sebut sebagai salah satu pondok pesantren tertua di Pulau Sumatera. Murid Syekh Mustafa Hussein juga menyebar ke berbagai daerah di Sumatera Utara, Sumatera Barat, dan Riau. Hasmar Lubis melaporkan untuk Start News. Bergeser ke berita terakhir, aparat Polri khususnya Babinka Timmas tetap setia dan melekat dalam proses pengawalan dana bantuan langsung tunai atau BLT terdampak COVID-19. Seperti yang dilakukan Bribtu Juno dalam mengawal dan mendampingi penyaluran BLT dana desa
di Desa Tanjung Mompang, Kecamatan Panyabungan Utara, Kabupaten Mandailing, Natal. Bribtu Jono menegaskan sebagai aparat keamanan, pihaknya aktif melaksanakan pengamanan dan monitoring pembagian BLT dana desa, tahap 3, 4, dan 5. Hal itu untuk memastikan penerima tepat sasaran serta terwujudnya situasi yang aman dan kondusif. Demikian laporan mengenai Madinah 24 jam yang tim redaksi Start News sajikan untuk Anda. Kembali ke Ika. Itu dia berita yang telah kami sajikan untuk Anda mengenai seputar Sumatera Utara dan Mandailing, Natal. Untuk kamu yang mau membaca berita teraktual kami, bisa buka di www.startnews.co.id. Demikian Start News untuk edisi hari ini. Terima kasih dan mohon maaf atas segala kesalahan. Jangan lupa untuk selalu menerapkan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Horas. Start News. Start News, jendela informasi Anda.